Shalom teman-teman, apa kabar teman-teman pemuda yang saat ini berada di rumah atau berada dimanapun. Kita bertemu lagi di hari Sabtu ini untuk memuji memuliakan Tuhan di ibadah pemuda. Kita mau persiapkan hati kita mau siapkan diri kita untuk boleh masuk ke hadirat Tuhan. Kita mau membawa setiap korban syukur kita kepadanya. Syukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Saat ku masuk ke hadiratmu, ku tersungkur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Syukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur dan sembahmu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke Tuhan baik selamanya.
mau menyembah Engkau Tuhan. Kudus-Mu Tuhan, hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik. Ku mau sembah hanya Engkau Yesus, Kau Allahku yang baik. Ku mau sembah Selamat malam Bapa, selamat malam Yesus, selamat malam Roh Kudus. Terima kasih untuk berkat kasih karunia-Mu Bapa. Kau boleh kembalikan kami Yesus Tuhan, Kau boleh pertemukan kami secara online Bapa, untuk kami boleh memuji memuliakan nama-Mu Bapa di ibadah pemuda malam hari ini Yesus. Bersyukur untuk kasih-Mu, bersyukur untuk setiap berkat-Mu Bapa. Kiranya Kau boleh berkati Bapa, teman-teman kami yang saat ini berada di rumah dan juga kami yang berada di tempat ini Yesus. Kiranya Kau boleh tolong Bapa, dan kiranya hadirat-Mu Yesus Tuhan boleh nyata di tempat ini dan di ibadah teman-teman dimanapun mereka berada Bapa. Kiranya penyertaan-Mu boleh ada dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus Tuhan di ibadah malam hari ini Bapa. Kami serahkan Yesus ibadah kami Tuhan ke dalam tangan kuasa-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin. Teman, apa kabarnya? Masih penuh dengan sukacita, amin. Harusnya masih ya, kita mau terus bersukacita, kita mau terus bersyukur untuk setiap apapun berkat yang sudah Tuhan berikan. Kita mau angkat satu pujian, kita mau bersorak-sorai, seperti gunung-gunung pun juga bersorak-sorai. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirat Sang Raja. Dan gunung-gunung pun bersorak-sorai memuji Dia, dan pohon-pohon pun bertepuk tangan memuji Dia. Sekalian kita di sini berkumpul dan memuji Dia. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Datang ke hadirat Tuhan dengan hati yang penuh sukacita. Datang ke hadirat Tuhan dengan senyum dan muka yang gembira. Tanggalkan beban dan kesedihan yang ada di dalam hatimu, kenakan jubah pujian, sambut hadirnya Sang Raja.
Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Yesus Tuhan Raja, Dialah yang bertata di atas pujian. Bersyukur untuk setiap yang Tuhan beri, apapun itu. Aku percaya pasti Tuhan beri yang terbaik untuk kalian. Apapun itu. Jadi mari kita lebih lagi bersyukur, mari kita lebih lagi mengucap syukur kepada Tuhan. Kita menaikkan segala puji syukur kita. Syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Puji syukur, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Puji syukur, haleluya. Kita mau siapkan hati kita, kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan untuk mendengarkan sedikit firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian untuk kita boleh selalu datang kepada Bapa yang sangat baik. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depan.
Takkan pernah kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu dalam hidupku. Takkan ku ragu atas rencana-Mu masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah kau meninggalkanku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu sebagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalamku, Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan bukan minum airmu bagai rasa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupmu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, Kau sangat ku cinta, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Ya. Mari kita berdoa kepada Tuhan sebelum kita mendengarkan kebaikan firman Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan atas berkat-Mu. Engkau tidak pernah melupakan kami, dan sekalipun Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau anggap kami sebagai biji mata-Mu Tuhan. Kami ucap syukur akan hal itu. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau menyediakan hati untuk Engkau bentuk Tuhan, untuk Engkau tempa, untuk Engkau rancangkan sesuai dengan apa yang Engkau mau. Berbicaralah Tuhan secara pribadi kepada kami, baik pada malam hari ini ataupun seterusnya Tuhan. Izinkanlah kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu bersandar kepada Engkau, karena hanya pada-Mu-lah terdapat pengharapan dan kemuliaan, baik secara rohani ataupun secara jasmani. Engkau adalah Allah yang sanggup memenuhi segalanya.
Kau juga berkati Tuhan, Kau juga perlengkapi anak-Mu yang menyampaikan berkat firman Tuhan. Kiranya hanya perkataan-Mu saja Tuhan yang akan nampak, perkataan-Mu saja yang akan kami dengar pada malam hari ini dan seterusnya Tuhan. Terima kasih, kami serahkan semua di dalam tangan kuasa-Mu yang kudus. Haleluya, amin. Amin. Oke, shalom teman-teman. Ya, shalom ya. Oke. Ya, pada kesempatan ini saya ingin mengajak semuanya belajar, ya. Bukannya saya sok pintar, bukannya saya yang paling mengerti, tapi kita sama-sama belajar, ya. Bagaimana belajar bahagia di tengah kesukaran, ya. Saya juga bukan memposisikan atau mengecap diri saya sebagai orang dalam tanda kutip bahagia, yang paling bahagia yang ada saat ini. Tapi saya saat ini dengan segala aktivitas yang ada, dengan segala apapun yang saya lakukan, saya ingin mencari sesuatu hal yang sekiranya tidak menjadi beban dengan apapun yang saya kerjakan, ya, tetapi saya ingin mencari sesuatu hal yang sederhana yang bisa saya ungkapkan sebagai rasa syukur kepada Tuhan, ya. Jadi kita sama-sama belajar bagaimana bahagia di tengah kesukaran, ya. Pastinya semuanya pengen bahagia, ya, pengen sukacita, pengen merasakan senang, ya. Dan kita juga punya cara sendiri-sendiri buat hidup senang, ya. Ada yang mungkin bermain game itu sudah menyenangkan diri. Kemudian ada yang mungkin pergi ke pantai, ya, kamu pergi ke pantai, saya pergi ke gunung, ya, semuanya punya cara sendiri untuk menyenangkan diri sendiri. Mungkin ada juga yang bisa senang dengan cara membaca buku, mendengarkan musik, atau istilahnya itu membangun ruang, ya, di mana orang lain mungkin tidak bisa menginterupsi, kita merasa senang, itu juga bisa, ya. Tetapi perlu kita ketahui, ya, banyak hal-hal di dunia ini yang semu, yang sukacitanya itu ya hanya untuk sesaat, ya. Bahkan yang mungkin beberapa orang cari, ya, banyak selebriti juga kadang mungkin terjebak harganya mahal, ya. Kuantitasnya, ya, ukuran jumlahnya itu bukan banyak, tapi hanya sedikit, hanya gram-gram, 1-2 gram saja, ya. Narkotika, ya. Narkotika barangnya sedikit, harganya mahal, banyak dicari, yang dikonotasikan atau diibaratkan itu bisa membawa kebahagiaan, bisa membawa kita terbang, bisa membawa kita jauh dari setiap masalah, melupakan setiap masalah. Tapi itu cuma sementara, itu cuma sesaat, dan ada dampak buruknya, ya. Selain bisa membuat kita kecanduan, narkoba itu juga bisa merusak secara fisik, khususnya syaraf otak, ya. Banyak hal-hal yang di dunia ini yang semu. Untuk itu kita mari belajar, kita datang kepada Tuhan, ya. Hanya Dialah sumber yang memberikan kita segala apa yang kita perlu, termasuk kebahagiaan yang bisa kita dapatkan, ya. Kebahagiaan itu bukan sebuah barang, tapi sesuatu hal yang tidak kelihatan tapi kita bisa cari, ya. Mari kita buka perikop ayatnya di Kolose pasalnya yang kedua, ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, ya.
Kolose pasal 2 ayat yang 6 sampai 7. Ayat yang ke-7 ini pernah kita pakai ya untuk teman-teman pemuda GUPD Kuarasan sebagai ayat pokok atau ayat emas atau ayat kunci untuk kegiatan retreat tahun 2018. Ya, saya bacakan, kepenuhan hidup di dalam Kristus. Kamu telah menerima Kristus Yesus, Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, hendaklah kamu berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Jadi ayat ini pernah dipakai untuk kegiatan retreat kita, Root and Build, ya. Beberapa waktu yang lalu yang mungkin hari-hari ini kita rindukan kita bisa melakukan kegiatan itu lagi. Nah, ternyata hal yang kita cari-cari selama ini, kebahagiaan itu hanya ada di dalam Tuhan. Di ayat yang ke-6 ya, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Ya, syaratnya yang pertama itu. Ya, syaratnya yang pertama adalah kita menerima Tuhan kita Yesus. Karena di dalam Dia mungkin ada banyak yang menyediakan fasilitas yang bisa membuat kita itu merasa kecukupan, mungkin ya. Tetapi kembali lagi, mungkin ya mereka itu hanya sesaat, sementara, menawarkan produk tetapi juga dengan bayaran yang mahal, menawarkan produk tapi hanya beberapa saja, tidak semuanya disertakan fasilitasnya. Kalau mau fasilitas banyak, full, ya bayarnya harus mahal. Ya. Tapi tidak dengan Tuhan kita. Tuhan kita memberikan sebuah tawaran ya. Saya katakan tawaran karena itu bisa kita ambil ataupun tidak. Tuhan memberikan tawaran kepada kita untuk hidup atau tinggal di dalam Tuhan kita. Gratis, murah, ya murah karena tinggal ikut apa yang dikatakan Tuhan saja. Mudah, kalau mudah perlu pastinya perjuangan untuk hidup di dalam Tuhan. Karena kembali lagi, iman kita itu harus tetap tumbuh, harus tetap bekerja. Ya. Meskipun gratis, meskipun mudah dalam artian untuk mendapatkannya, tetapi kita perlu perjuangkan. Ya. Hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia. Ya, itu syarat yang kedua. Jadi setelah kita menerima Tuhan, hidup kita itu harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Karena yaitu tidak ada hal di luar Tuhan yang bisa menyukakan kita. Secara permanen, secara continue, ya, everlasting lah pokoknya. Bukan hanya di dunia ini saja, tapi nanti akan berkelanjutan di kehidupan kekal. Untuk itu kita harus tetap tinggal di dalam Tuhan. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga adalah supaya kita berakar dan dibangun di dalam Tuhan. Ya. Orang Kristen tidak hanya cukup kenal, yang pertama, orang Kristen tidak hanya cukup menerima Tuhan saja. Orang Kristen tidak hanya cukup mengenal Tuhan saja. Ya, dia harus tinggal dan dia harus berakar. Ya, kalau tinggal saja dan tidak berakar, ketika kita mungkin terguncang, ya, kita mungkin dengan mulut kita menyatakan kita hidup di dalam Tuhan. Tapi ketika iman kita itu tidak berakar, ya, berakar itu dalam artian bukan hanya mulut saja, tetapi
di dalam hati kita, kita juga sudah menambatkan kepercayaan kita dan pengharapan kita kepada Tuhan. Ya. Dan dibangun itu berarti bukan hanya masalah tinggi saja, tapi dari hal kekokohan. Ya. Jadi berakar semakin ke dalam, kita semakin mengenal Tuhan dan kita semakin kokoh tinggal di dalam Tuhan. Itu penting ya. Karena banyak hal yang bisa mendistraksi kita, yang bisa mengecohkan kita. Banyak hal yang bisa mengelabui kita. Iblis juga sebenarnya tahu kita itu anak-anak Tuhan. Ya, tetapi iblis juga tahu apa yang menjadi tabiat yang buruk yang kita miliki. Ya. Iblis tidak bisa mengerti masa depan kita. Ya, tidak tahu yang menjadi masa depan kita itu apa. Itulah iblis. Tetapi ya, dia tahu masa lalu kita itu seperti apa. Ya, untuk itu dia seringkali mengorek luka-luka lama yang mungkin membuat kita merasa tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya. Jadi marilah kita berakar di dalam Tuhan semakin dalam, kita juga bertumbuh semakin kokoh, dibangun di atas nama Tuhan. Ya. Kemudian syarat yang keempat adalah hendaklah kamu bertambah teguh di dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Ketika kita beriman, kita berarti juga harus memegang teguh, berarti kita harus memegang keyakinan kita. Jangan sampai kendor, jangan sampai kita melepaskan begitu saja. Ya. Hendaklah iman kita bertambah teguh di dalam Tuhan sesuai dengan yang kita dengar, pribadi Tuhan yang kita dengar, yang kita rasakan. Ya. Kemudian syarat yang kelima adalah hendaklah hatimu melimpah dengan syukur. Ya. Melimpah dengan syukur. Syukur juga bagian penting yang harus ada di dalam kehidupan kita. Ya. Karena kita punya barang yang mewah pun, bahkan kita punya kemewahan secara jasmaniah pun, kalau kita tidak bersyukur, kita merasa kurang terus. Ya, kita terus mencari-cari apa yang sebaiknya kita lakukan untuk kita merasa bahagia. Ya. Bahkan orang di luar sana karena terlalu kayanya ya, mereka bahkan bingung, uangku itu buat apa? Ya. Uangku itu buat apa? Karena ketenaran, kekayaan, kemuliaan yang diberikan dunia ini tidak bisa menjamin kebahagiaan kita. Tidak sedikit orang yang sukses secara duniawi mati atau meninggal dengan cara yang mengenaskan karena telah diselidiki ya, mereka juga depresi, mereka juga kurang bahagia. Ya, jadi rasa syukur itu penting kita tanamkan di dalam hati kita. Kita punya sedikit, ya kita syukuri. Kita punya banyak, kita syukuri. Bahkan kalau kita tidak punya apa-apa, kita juga syukuri. Ya. Bicara mungkin mudah mas, ya. Tapi hendaknya kita bukan melihat mempunyai hati yang penuh rasa syukur itu berarti juga melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif. Ya. Contoh sederhananya ya, saya mungkin tidak memiliki mobil untuk saat ini. Contoh sederhananya saja.
Nah, kalau dilihat dari sisi positifnya, saya melihat juga belakangan ini ya, saya lihat di jalan itu sudah banyak sekali mobil, sudah banyak sekali transportasi dengan badan yang besar ya. Nah, dengan mobil mungkin kalau dilihat dari sisi positifnya, mobilitas tingkat fleksibilitas kita untuk jalan kemana-mana itu bakalan susah karena macet ya. Meskipun terlindungi dari panas ya, tapi bisa macet. Atau mungkin kalau punya mobil ya berarti ada pengeluaran yang perlu tambah karena maintenance atau perawatan mobil juga harganya juga cukup mahal ya. Jadi kalau kita punya rasa syukur berarti kita juga bisa melihat segala sesuatunya dari sisi yang positif ya. Dan di ayat yang ke-6 ayat yang ke-8 dan 9 kita akan baca, hati-hatilah supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Sebab dalam dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan. Ya, dunia menawarkan banyak hal, bukan hanya tahta, harta, wanita atau pria, tapi juga kiat-kiat sukses, kiat-kiat bahagia ya. Kita diingatkan bahwa kita jangan asal percaya dengan seperti itu. Kita jangan asal menaruh harapan kita kepada filsafat-filsafat, filsuf yang mungkin secara kata-katanya yang pertama bagus ya. Yang kedua, dinalar itu benar ya, dinalar ternyata apa yang dikatakan itu benar. Yang ketiga mungkin sudah punya lisensi ya. Jadi public speaking itu juga punya lisensinya. Jadi kalau misalkan pun sudah punya lisensi, orang sudah banyak mengenal, itu biasanya dalam tanda kutip bisa dipercaya. Tapi pertanyaannya, apakah apa yang mereka bicarakan, apa yang mereka tuangkan dalam tulisan atau dalam buku, apakah itu bersumber dari Kristus ya. Karena di ayat yang ke-9 ya, kita harusnya merasa bersyukur sekali, bukan hanya secara rohani, bukan hanya secara mental saja, secara psikis saja, tetapi juga Tuhan itu bisa memberikan kepenuhan secara jasmani ya. Bukannya bicara mengenai materialistis ya, tetapi Tuhan juga memperhatikan kita. Ketika kita tinggal di dunia ya berarti kita berkaitan dengan hal-hal dunia ya, pangan, sandang, papan ya. Tuhan juga memperhatikan itu. Dalam tanda kutip ya, hal yang penting yang harus kita garis bawahi adalah untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan di dunia ini ya. Jadi marilah kita hidup di dalam Tuhan, teman-teman ya. Kita senantiasa tinggal, senantiasa berakar, dibangun. Kita senantiasa bertambah teguh dan punya rasa syukur di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kebahagiaan yang senantiasa yang selama ini kita dambakan itu kita bisa dapatkan, dan kita bisa dapatkan hanya daripada Tuhan saja. Mari kita ingat setiap kebaikan Tuhan, kita ingat kasih Tuhan, dan kita katakan bahwa kita jangan pernah lupa ya. Kita kan pujikan, ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya Tuhan.
ingat kebaikannya dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih, besar kasih Allah pada kita. Ingat kasih, ingat kebaikan Tuhan. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih, besar kasih Allah pada kita. Ku takkan lupa, oh, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa, ku takkan lupa anugerahnya, anugerahnya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Oh, besar kasih Allah pada kita. Besar kasih, oh, besar kasih Allah pada kita. Tuhan, bagaimana caranya kami Tuhan untuk senantiasa mengenal, mengingat setiap kebaikan-Mu. Karena kami jujur sebagai anak-anak-Mu yang masih tinggal di dunia ini, bahkan mungkin Tuhan ampuni kami ketika karena kami masih hidup di dalam kedagingan. Bagaimana Tuhan kami mengingat setiap cara-Mu, setiap perbuatan-Mu yang baik. Karena perbuatan-Mu itu sungguh-sungguh amat baik. Engkau mencoba memuaskan kami, tapi kami seringkali Tuhan mencari kepuasan di luar sana dengan hal-hal yang lain, dengan hal-hal duniawi, bahkan mungkin dengan orang-orang yang kami percayai sebagai orang-orang yang bisa membahagiakan kami. Tapi pada saat ini kami belajar
bahwa hanya Engkau pribadi yang menjadi sumber sukacita, sumber kebahagiaan yang kami bisa dapatkan secara gratis. Tidak cuma-cuma, bukan barang gratisan, tetapi secara gratis itu dalam artian Engkau sudah menyediakan dengan leluasa, Engkau menawarkan dengan leluasa. Sekarang bagian kami Tuhan, kami ingin mengambil bagian itu, mengambil tawaran itu Tuhan. Tawaran untuk hidup di dalam Engkau. Bukan semata-mata kami melihat bahwa ada hal yang besar yang sudah Engkau sediakan, tapi kami ingin datang kepada Engkau karena kami mengenal pribadi-Mu. Kami mengenal pribadi-Mu yang baik, yang lembut, yang penuh kasih. Dan kami tahu bahwa Engkau adalah pemegang sumber, Engkau adalah sumber itu. Untuk itu kami datang kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas setiap berkat firman Tuhan. Kiranya Engkau tanamkan di dalam hati kami, ya Roh Kudus. Beritahukan kami apa yang sebaiknya kami lakukan, sehingga benih firman Tuhan ini bisa bertumbuh, berkembang dan berbuah, serta menjadi berkat baik di dalam kehidupan kami, ataupun juga bisa kami salurkan kepada orang-orang yang berada di lingkungan terdekat kami Tuhan, sehingga kami bersama-sama bisa merasakan kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, shalom teman-teman. Ya, untuk minggu ini kita nggak ada pengumuman ya. Kita akan tetap ibadah seperti biasa setiap Sabtu. Dan di minggu ini teman kita ada yang berulang tahun. Kita ucapkan ulang tahun untuk Tia. Selamat ulang tahun Tia. Halo. Ya, selamat ulang tahun yang ke-20 kalau tidak salah ya. Ya, sekiranya di bertambahnya usia tahun ini Tia dapat semakin diberkati Tuhan, dapat menjadi berkat bagi keluarga serta masyarakat dan teman-teman yang lain ya. Dan kita mau tutup ibadah kita pada sore malam hari ini. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Ya Bapa, kami bersyukur ya Bapa pada kesempatan yang indah pada malam hari ini ya Bapa. Engkau telah mengizinkan kami ya Bapa untuk beribadah ya Bapa. Engkau telah menyertai kami ya Bapa di ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa pesan yang tersampaikan ya Bapa, pesan-Mu ya Bapa dapat masuk ke setiap hati kami ya Bapa, dan kami dapat menerapkannya dalam kehidupan kami ya Bapa. Ya Bapa, kami saat ini ya Bapa juga akan menyerahkan teman kami ya Bapa, Tia ya Bapa yang pada malam hari ini ya, pada minggu ini berulang tahun ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau menyertai Tia ya Bapa, Engkau sertai Tia ya Bapa di bertambahnya usia ini ya Bapa. Engkau sertai Tia ya Bapa dalam perkuliahannya ya Bapa, dalam usahanya dan dalam setiap kehidupannya ya Bapa, supaya Tia jadi lebih baik lagi ya Bapa. Dan ya Bapa dapat meninggikan nama-Mu lebih lagi ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa seluruhnya ya Bapa, dan kami juga mau menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa, Indonesia ya Bapa, yang di minggu ini ya Bapa mungkin sudah kembali lagi ya Bapa terjadi lonjakan orang yang positif virus corona ya Bapa. Kiranya ya Bapa Engkau memberkati bangsa kami Indonesia ya Bapa, Engkau sertai ya Bapa, sehingga ya Bapa virus corona ya Bapa yang melanda di dunia ini ya Bapa, terutama di negara kami itu dapat berkurang ya Bapa, sehingga anak-anak-Mu ya Bapa di negara kami dapat kembali normal kembali ya Bapa. Walaupun di saat ini pandemi ini ya Bapa menguat kembali ya Bapa, banyak orang yang terinfeksi, tapi kami percaya ya Bapa atas perlindungan-Mu ya Bapa, Engkau akan menyertai bangsa kami ya Bapa melewati pandemi ini ya Bapa. Dan Bapa kami serahkan ya Bapa pemerintahan ya Bapa, kiranya Engkau
sertai pemerintahan bangsa Indonesia ini ya Bapa. Kiranya ya Bapa, dari Bapak Presiden, dari Presiden sampai ke pimpinan terbawah pun ya Bapa, Engkau sertai mereka ya Bapa. Mereka dapat memajukan negeri kami ya Bapa. Engkau dapat melindungi mereka ya Bapa. Melalui mereka ya Bapa, namamu juga dipermuliakan ya Bapa. Kami serahkan juga ya Bapa GUPD Kewarasan ya Bapa. Engkau sertai Bapak Ibu Gembala kami, Bapak Silas dan Bu Ani dan Gloria ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati mereka ya Bapa untuk menggembalakan di tempat ini ya Bapa. Engkau sertai mereka ya Bapa. Engkau tuntun ya Bapa dalam setiap perjalanan hidup mereka ya Bapa. Kami serahkan juga ya Bapa untuk ibadah besok minggu ya Bapa. Kiranya Engkau sertai ya Bapa setiap jemaat-jemaat yang hadir ya Bapa, setiap pelayan-pelayan yang akan melayani ya Bapa. Kiranya ya Bapa, baik di ibadah 1, 2, dan 3 ya Bapa, namamu semakin dipermuliakan ya Bapa. Dan kami juga mau menyerahkan juga ya Bapa setiap anak-anakmu pemuda ya Bapa. Kiranya ya Bapa, Engkau berkati kami anak-anakmu muda ya Bapa, baik yang bekerja ya Bapa, baik yang kuliah, baik yang dalam berusaha ataupun kegiatan yang lainnya Bapa. Engkau sertai ya Bapa setiap anak-anakmu pemuda ya Bapa di tempat ini ya Bapa. Engkau lindungi kami ya Bapa dari segala mara bahaya ya Bapa, dari segala penyakit ya Bapa. Kami serahkan ya Bapa untuk seminggu ke depannya Bapa, anak-anak pemuda ya Bapa. Engkau sertai ya Bapa setiap kami satu persatu dalam tangan kuasa-Mu ya Bapa. Dan Bapa, sendiri Kamu akhiri ya Bapa ibadah kami ya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Bapa ke dalam tangan kuasa-Mu. Engkau sertai teman-teman kami yang di rumah maupun yang ada di sini ya Bapa. Kami serahkan semuanya ya Bapa. Kami akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi teman-teman. See you.